Aku Ika. Aku Dara. Now you're watching Perkara. Perspektif Ika Dara. Nah, dear semuanya, jadi kemarin itu kita udah membahas beberapa episode mengenai selingkuh. Dan itu kan perselingkuhan yang masih dalam tahap pacaran. Nah, kali ini kita kehadiran bintang tamu yang merupakan korban perselingkuhan dalam pernikahan. Jadi pastinya akan lebih menguras emosi. Tapi sebelumnya kita ada kedatangan apa nih, Kak? Oke, jadi hari ini Burgerlah ngirimin kita makanan yang enak banget. Jadi kan hari ini pembahasannya pasti panas ya guys. Dan kita bakal makan enak setelah itu untuk rechange energy, rechange mood, ya kan Kak? Iya. Oke, guys, jangan lupa ditonton sampai habis. Oke guys, nah kali ini langsung aja kita kenalin narasumber kita pada hari ini. Namanya adalah, sama kayak aku, Firly Irhamni. Halo semuanya. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Mungkin boleh perkenalan diri dulu dong, Kak. Halo guys, nama aku Firly Irhamni. Biasa aku dipanggil Firly. Aku bisa kesini tuh karena gara-gara adik-adik sepupuku. Ada yang Nonton Perkara. Gara-gara udah viralin sih kemarin. Oke. Kayaknya berhubungan nih dengan masalah yang sedang kita alamin gitu. Jadi langsung DM Kak Dara ya. Iya, Dan akhirnya kami sengaja. undang ke sini guys. Tapi sebelum kita bahas kronologis, mungkin dari awal Iya, dulu sih dari Kak. awal. Kenapa Kakak bisa nikah sama si tukang selingkuh ini? Ada nggak tanda-tandanya dari sebelum pacaran? Kalau Karena kan tanda- nggak muda kan? Iya, Kenapa bisa nikah muda. yakin gitu? Pertama sih awal kenalnya tuh waktu SMA. Sebenarnya kami nggak satu SMA, cuman iseng lah waktu kelas 2 SMA ngikut masuk organisasi gitu kan. Terus dan sebenarnya udah lama beliau ini bukan abang letting juga, abang letting udah lama. Cuman kebetulan kepala sekolahnya tuh minta tolong lah untuk bantuin adik-adik ini Organisasi. gitu kan. Terus disitulah kenal. Dan kan organisasi itu ada kayak pelepasan, pesiju kayak gitu. Awalnya sih aku ya nggak suka sama abang letting. Biasa pacarannya tuh sama adik-adik letting atau sebaya kayak gitu. Malah takut lah ya pacaran sama abang letting. Itu beda umurnya berapa tahun tuh Kak? 5 Oh jauh ya. 5 tahun. Berarti waktu itu dia udah kuliah ya harusnya? Iya lagi Waktu kuliah. Kakak SMA, oke. Dan apakah dari awal kenal, maksudnya dari awal kenal memang udah ada tanda-tanda nih, oke, kayaknya Ya, si dia cowok ini friendly mungkin. atau memang mungkin tertarik nih ke kakak, tapi ciri-cirinya tuh misal deketin kakak langsung gitu atau gimana? Kayak dekatin tapi kayak kejam gitu. Kayak Kok sering gangguin gitu? kayak gitu, Kayak kayak nunjukin kejam, ketegasannya kayak ya. abang-abang senior banget Iya, gitu. tipe-tipe Terus cowok waktu statue. waktu di pulang dari pembekalan itu beliau ngajak pulang bareng kayak gitu. Tapi pacarannya tuh mulai di kelas berapa Kak? Ya jalanin aja. Sebenarnya kami nggak pacaran. Kayak HTS-an sampai berapa tahun gitu ya? Sampai berapa tahun dah lama Oke. kayak gitu. Berarti nggak pernah ditembak tapi Dia cuma kayak nyatain abang tuh sayang sama adik dan belum tentu rasa sayangnya tuh dia belum tahu rasa sayangnya tuh sebagai adik apa sebagai pacar kayak gitu. tapi Cuman tetap dijalanin kayak ya. Udah sayang. sayang kayak gitu. Udah langsung baper kayak gitu akunya gitu. Berarti memang dari awal udah kelihatan sebenarnya dia tuh bukan orang yang siap berkomitmen ya sih? Iya benar. Sebenarnya itu udah red flag ya. Cuman Iya. mungkin perlakuan dia ke Kak Firly iya. sangat baik. Romantis nggak sih Kak dia orangnya? Enggak sih. Oh, enggak. Awalnya ya. Awalnya. Coba di awal selalu sama sih. Awalnya ya sampai dia bukan tipe orang yang ngerayain ulang tahun tuh enggak. Tapi pertama kenal beliau kayak ngasih surprise gitu. Sama Dan wow, beberapa teman aku tuh tahu kayak mana cara beliau ngasih surprise. Se-effort itu ya. Se-effort Berarti itu. treatnya bagus ya? Treatnya bagus. Tapi itu cara dan itu yang menjebak ya. dirasakan sama dia mungkin sekarang. Yang kayak aku rasain. Oh, dulu. iya. Karena laki-laki di awal selalu manis pasti ya. Iya. Oke, terus kenapa sih Kak bisa memilih nikah sama dia? Yang ajak nikah pasti dia ya? Yang ajak nikah
Sebenarnya kakak sih. Cuman kakak minta kepastian gitu dari iya, dia. karena kan udah pacaran 6 tahun. Oh ya, karena udah dari SMA ya berarti. Terus kami LDR juga. Waktu tuh dia lulus ASN di sana kan. Jadi ya minta kepastian kayak gitu. Kayaknya, dan aku ada tipe orangnya tuh di rumah susah keluar kayak gitu. Kayaknya enak ya kalau misalnya udah nikah tuh mau keluar malam kayak itu bebas kayak gitu kan. Nggak harus supaya nggak LDR lagi ya. LDR lagi nggak harus diteleponin orang tua di mana posisi sampai tunangan pun masih kayak gitu, maksudnya masih di ngerti. spare ya katanya ya. Berarti dia memang udah di kondisi yang mapan dan karena LDR jadi kakak minta kepastian. Itu berarti di semester akhir Kak, pas mau lulus? Iya, kami tuh tunangan 2 tahun. Terus perjanjian awal waktu tunangan, waktu aku tamat kuliah, ya udahlah karena ini tapi tamat juga kuliahnya. Selesai juga. Berarti nggak jadi pas waktu kuliah. Jadi sebelum lulus udah dua nikah ya. Itu nggak jadinya karena memang kakak yang pengen percepat atau beliaunya gitu? Ada juga dari beliaunya. Oke, berarti memang ya udah sama-sama komitmen mau nikah gitu ya. Oke. Terus itu kan kakak nikahnya udah 8 tahun ya. Di tahun keberapa Kak mulai terasa apakah ada kejanggalan atau langsung ketahuan? Nggak ada, memang nggak ada sepercaya itu karena berarti harmonis ya selama ini. Harmonis, paling biasa lah rumah tangga biasa cekcok, miskomunikasi atau bentrok-bentrok kayak gitu kan. Apalagi kalau ngejawabin gitu biasa kan. Apalagi aku tuh ngikut suami tuh ke sana. Langsung tinggal beda daerah sana. Berarti ya Kak? Beda daerah 8 jaman lah ke sana. Ikut dia bertugas iya, berarti. Langsung. Kan tinggal di rumah mertua juga. Kalau misalnya ke anak sendiri dia perlakuannya gimana Kak? Dekat kali sama anaknya. Memang anak-anak tipe yang ajak main anak gitu. Emang orang yang suka sama anak. Tapi Kak memang maksudnya selama kakak ngurus anak nih ya, kan kakak di sana pasti full di rumah ngurus anak gitu ya. Anak. Dia bantuin nggak gitu? Atau memang ciri-ciri patriarkinya itu ada? Iya, gitu? patriarki gitu. Jarang ada di rumah sih. Seringnya tuh ngopi gitu. Senongkrong sama teman. Iya, sampai tengah-tengah malam gitu. Dan itu setiap hari? Iya. Oke. Tapi kalau komunikasi baik nggak sih Kak? Baik, pas setiap pulang dia cerita ada apa-apa gitu. Paling biasalah kalau sebelum tidur biasa cerita. Dan apa-apa aku tuh cerita sama dia, apapun, ngambil keputusan, apapun. Cewek kan yang kayak kita suka cerita ya. Memang udah menaruh harapan ke dia loh kayak berarti gitu. Selama ini memang nggak terdeteksi sama sekali ya Kak? Enggak. Tapi awal ketahuan pertama tuh gimana Kak? Awalnya, jadi beliau tuh kan ada sering dinas ke Medan kayak gitu. Itu betulan dinas? Nggak tahu ya awalnya emang dinas, karena aku percaya itu sama dia kan. Terus itu aku pulang ke sini Agustus. Itu mulainya Juli, abis meninggal orang tuanya yang perempuan. Ada beberapa hari. Itu rutin per bulan atau gimana Kak? Maksudnya Setiap minggu. Setiap minggu. Setiap minggu. Dan aku percaya itu. Kadang kalau memang enggak, biasa video call kayak gitu kan. Jadi waktu itu Juli tanggal sebelum tanggal 29, 3 hari Jumat, Sabtu, Minggu. Tahun berapa tuh Kak? Tahun 2024. Oh, tahun kemarin berarti ya. Jadi rupanya kebetulan sama si perempuan ini juga. Si perempuan ini satu tempat kerja sama beliau. Dan dia ngizin karena ada sanak saudaranya meninggal karena gitu kan. Jadi rupanya dari situlah katanya pergi perjalanan dinas. Berdua gitu. berarti perginya. Aku lihatnya tuh ada di TikTok si perempuan ini, dia buat. Oh, berarti Kakak juga kenal sama perempuan ini ya? Kenal. Aku lihat tuh. Cuman dia nggak nampain wajahnya, cuma nampak tangan gini, terus tasnya. Awalnya cuma pikir kebetulan bukan nih, tapi kayak kok mirip ya gitu. Intuisi perempuan. Karena kan apalagi suami udah berapa tahun ya? Udah pasti kan tahu. 13 tahun loh kita kenal dia. Tutup mata aja kayak kenal. Terus sampai coba bang fotoin gini gitu. Aku suruh loh fotoin kayak gini. Kayaknya sama nih, tapi enggak. Jadi besok ada pertemuan nih di kantor kan gitu. Coba tanya-tanya lah. Karena dia ngomong loh sama aku, dia digosipin selingkuh sama ini, sama si perempuan ini katanya gitu. Oh, dia sendiri kasih tahu ke Kakak. Iya, ini mungkin sebenarnya sebelum Kakak dengar dari orang ya. Jadi kayak antisipasi penenangnya lah untuk si kakak biar kakak nggak curiga ke si perempuan itu gitu. Dan dia bilang si perempuan ini nggak
Di bawah lagi dia udah dipindahin ke atas kayak gitu. Oh enggak, berarti mereka satu Di lantai yang awalnya? sama berarti. Di lantai yang sama. Oke. Dekat lah gitu. Oke. Aldinya sering minta tolong buatin tugas kuliah. Sering Si makan perempuan bareng. ini, si perempuan ini sering curhat, baru putus sama pacarnya. Bahkan ada yang bilang juga loh sama aku, dia makan bareng sebungkus berdua sama suamiku. Dari situ aja sebenarnya walaupun temen udah nggak pantas sebenarnya ya. Itu Jadi, dia seumuran kakak atau? dia tuh adik-adik aku. Adik-adik aku. Oh, jauh berarti umurnya. Beda 3 tahun lah gitu. Berarti kakak sama suami beda 5 tahun dan kakak sama dia beda 3 tahun. Berarti masih muda banget yang ngincar yang tua ya. Iya, tapi Mungkin udah terlanjur nyaman ya. Tapi sebelumnya memang mereka tuh kenalnya di tempat kerja atau memang dari sebelum tuh udah kenal tuh kak? di tempat kerja. Oh kenal. memang mulanya dari memang tempat kerja udah mau deh. Jadi Berarti itu kakak udah mulai dengar gitu. udah mulai. Terus kan dia tanggal 28, 27, 26 pergi Juli. Rupanya abis dari pergi ke Medan itu tanggal 3 Agustus kan kami baik-baik aja nih, aku nggak tahu nih beliau perginya sama siapa. Yang aku tahu kan perjalanan dinas gitu kan. Jadi aku lagi sibuk tuh, kakak di sana, aku di sana tuh jualan online, jualan buku pandan, jualan risol, dan alhamdulillah lagi naik-naiknya di sana, lagi semangatnya nih. Iya, Bilang nih, apa kita buka gerai aja ya, karena memang Karena udah orderannya banyak udah gitu. kayaknya lebih tinggi hasilnya pula kayak gitu. Sampai di gitu. tahap itu ya. Jadi sebenarnya Oke. kakaknya apa-apa itu tanya ya ke suami Tanya, gitu. Sebenarnya apa-apa. sepercaya itu Sepercaya gitu. itu. Kita mengandalkan dia gitu ya. Bahkan daripada orang tuaku sendiri loh, aku nggak pernah cerita apapun ke orang tua kecuali tinggali lah ya gitu kan. Terus pas abis dari mereka pergi itu tanggal 3 Agustusnya ini lagi sibuk-sibuk nih. Terus dia bilang sama aku, ada kebetulan kami lagi ada acara tuh di kantornya suami. Jadi aku minta tolong lah adik sepupu aku untuk datang ke sana bantuin aku jagain anak-anak aku kan. Terus aku orderan pun lagi meludaknya gitu kan. Terus dia bilang gini, aku bilang juga aku on TT, kayaknya Ki kerja di sini aja ya, kakak bilang gitu kan. Aku bilang nih mas suami, karena sama gitu kuliahnya sini berhubungan lah, apa bisa masuk dia kayak Di gitu. instansi yang sama kayaknya gitu ya. enak nih, Sama ya. ada yang bantuin gitu kan. Terus dia bilang, dipanggil lah, kayaknya nanti abang mau temuin teman abang nih untuk masuk kerja kayak gitu. Ternyata mau bahas kalau aku udah ditalak 3 sama dia. Enggak, padahal itu enggak ditalak Nggak sebenarnya. nggak ada ucapan sama Nggak sekali ada ya. kejadian apa-apa, nggak ada. Oke. Dan aku nggak tahu, ternyata keluarga dia udah dikasih tahu semuanya. Bahwa kakak udah ditalak Ditalak 3 oleh sama suami. dia gitu ya. Jadi malam minggu, teringat kali itu malam minggu, tanggal 3 Agustus 2024, duduk di depan TV. Jadi teringat nggak, Dek, waktu kita berantem setahun yang lalu, ingat, Hadi tahu nggak itu udah jatuh talak 3. Syok nggak? Karena Nggak nggak ada kata-kata angin, pisah nggak sama ada sekali ya. hujan, kami lagi baik-baik aja loh. Nggak ada loh bang, nggak ada, abang nggak ada talak adik. Yang ada abang bilang, adik maunya apa? Adik keluar dari mulut adik hari ini abang kabulin. Karena kan kebetulan kan rumah kami kan tinggal di rumah orang tuanya tuh. Kamarnya di belakang. Kita ke kamar mama bapak, abang wujudin nih. Maksudnya mau pulangin aku, maksudnya gitu kan. Terus Tapi aku harus dari mulut kakak yang dari ngomong mulut gitu ya. kakak. Mungkin kalau aku keluarin pista aja. Dia nggak akan langsung iyain ya. Bener, aku udah nangis nih. Megang kakinya. Aduh guys. Habis itu kan. Enggak apa-apa. Habis itu minta maaf. Nggak akan ngulangin lagi, adik minta maaf yang ngulangin lagi gitu. Mohon lah. Itu beliau emosi parah di situ. Memang emosi kayak udah menggila. Mungkin dia nyakitin diri sendiri ada kayak gitu kan. Terus aku minta maaf. Ya udah baiklah. Biasalah suami istri kan. Terus tuh Karena pasti ada. nggak ada loh abang ucapin talak. Balik lagi nih. Ayolah kita tanya ke ahli agama di dekat rumah gitu kan. Kalau orang Aceh bilangnya tengku kayak gitu kan. Terus pergilah. Aku shock loh nih. Shock. Apa kayak gitu Kenapa kan. tiba-tiba udah bahas talak gitu sampai ya? di depan tengku tuh aja tebengong, tebodoh kayak gitu kan. Maksudnya kan ya. Maksudnya apa nih? Apa
loh guys kayak gitu kan. Terus dia bilang Tengku, dia bilang nih, Kak, dia nyebutin enggak, mungkin niatnya dalam hati. Kata Tengku tuh jatuh talak 3. Gimana niatnya? Berapa kali niatnya? Ditanya. Ada sampai 3 kali nggak? Mantap dia bilang. Lebih bahkan. Dia bilang, mantap kali. Isi hati kakak dia yang tahu maksudnya. Mantap. Kita kan nggak tahu isi hati dia. Iya, bener-bener. Cuman Tengku nih bilang, kalau dia bilang lebih dari 3 tadi, jatuh talak. Cuman kalau nggak percaya, tanya aja sama ahli agama Tengku yang terkenal lagi di sana, keramat bahkan gitu. Mungkin berbeda. Untuk memastikan itu ya. Mungkin ada caranya, lain, gitu caranya apa Cina buta kayak gitu. Dan dia bilang gini, nggak tega lah bang, biarin adik tidur sama orang lain, bla 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 segala macam kayak gitu kan. Tapi di situ dia effort kali, nggak pernah pelukin aku, nangis, bilang kita tetap sama loh dek, kita tetap sama, abang tetap sayang sama adik, ke anak-anak tanggung jawab. Itu berarti dia ada perasaan bersalah di situ. Padahal dia mau pisah, perasaan tapi dia bersalah, ada merasa tapi bersalah. juga nutupin perilakunya dia gitu. tetap sama. Dia udah pengen pisah kali berarti. Abang akan perlakuin adik tuh sama kayak biasa, cuman bedanya kita udah nggak tidur bareng lagi aja. Nah, itu berarti dia belum bisa. Terus laki-laki memang pengennya pisah tuh dari kita, Kak, karena mereka nggak mau kelihatan mereka salah. Iya. Aku juga di posisi Satu itu. sisi juga gini sebenarnya guys, cowok itu sebenarnya nggak mau pisah dari kita, cuma entah tekanan dari selingkuhannya juga, yang pengen diakui, pengen gitu. dipastikan. Jadi dia satu sisi kayak, oh kalau memang istri aku yang minta pisah, jadi alibi ke depannya karena istri aku yang minta, bukan dari aku. Dan dia nggak gitu. perlu menjelaskan dari sisi dia. Mungkin nggak gitu. tentu juga kak, kalau memang kakak iyain waktu itu nggak tentu juga kakak ditalak, karena dia mikir juga lagi ini bener apa enggak, karena yang dia mau itu sebenarnya kalau kakak yang effort minta pisah dari dia kayak gitu, bukan yang dari dia kayak gitu. Karena kalau dari dia, kalau memang dia mau, dia dari awal udah langsung cut kakak kayak gitu. Cuma kan dia masih betul-betul. Dan dia kan juga bilang kita akan tetap sama, maksudnya dia masih tetap mau berhubungan baik loh. Tapi dia cuman pengen kayak ada seseorang aja yang menggantikan posisi istri itu. Ataupun kalau memang si selingkuhannya itu mau mundur, dia mau sama kakak lagi gitu. Karena di situ kayak posisi dia tuh serba salah sih. Mungkin satu sisi selingkuhannya ngancam untuk ngasih tahu kakak juga mungkin. Jadi daripada mungkin ada sesuatu nih. Yang mau ditunjukin kayaknya ke ada kakak. sesuatu nih. Atau mungkin ada sesuatu yang parah sebenarnya. Oke, lanjut. Bongkarin nggak nih? Oke, terus bukti pertama yang kakak tahu itu kan setelah kejadian talak, tapi belum pisah tuh kan kak? Udah talak 3 tuh, dan nanya ke beberapa Tengku, semua bilang Belum. Jatuh talak 3, tergantung hati dia. Tapi rembu sama keluarga nanya, kebetulan kan ada abang yang ngerti hukum. Biasa di Mahkamah Syariah tuh kan ada undang-undangnya kan. Dan parahnya aku sampai searching loh, lihat di Ustadz Hanan Ataki, dan semua bilang itu talak 1 jatuhnya, karena belum di posisi diucapkan, ya? di tempat yang sama, di waktu yang sama, dan dia emosi parah, kayak udah mau gila gitu. Kecuali dia keluar bilang, adik abang talak ya, keluar lagi, adik abang talak ya, itu baru jatuh. Sampai 3 kali. Karena dia bilang sama Ustadz, gitu. Dia mau talak 1000, jatuhnya tetap 1. Oh, kalau di waktu dan tempat yang sama. Di tempat yang sama, gitu. Kecuali dia berpindah sampai 3 kali gitu. Pengetahuan guys. Dan beda-beda ya, nggak tahu ya kayak mana, Allah alam. Dan udah dirembuk dengan keluarga. Kesimpulannya tuh jatuhnya talak 1. Tapi waktu dia bilang, dan nih kalian baik-baik aja nih kayak biasa, ada jatuh talak 1, baik-baik aja lah gitu. Tapi perubahan sikap, disitulah perubahan sikapnya. Kayak nggak senang, dia bilang gini, itulah ya. Kok dia marah nih? Aku nggak mau bilang nih. Talak 3 gitu ya? Dia bilang ngata-ngatain nih, sampai ngatain buat bangnya kayak gitu kan. Sampai dia bilang tahap apa tuh. Kok dalam hati aku kok dia marah? Harusnya kan senang gitu talak 1 kan. Sampai dia nggak ngajak, untuk tidur bareng, nggak lagi dari situ nggak. Itu udah pisah kamar berarti kak? Udah pisah kamar. Dari masalah talak 3 tuh orang tuanya udah takut tuh, maksudnya. Aku udah tidur sama adik. Dia tidur sama anaknya. Berarti memang sebenarnya dia tuh pengen talak 3, karena kalau udah talak 3 tuh udah ada kemungkinan nggak bisa balik lagi, jadi udah aman. Tapi kalau misalnya masih talak 1, dia pun masih bimbang sendiri. Tapi kalau misalnya memang dia niat pisah sama kakak, entah apa dia marah-marah, ya udah dia ceraiin aja lagi ya gitu. Mungkin dia bingung mencari alasan apa, karena mungkin kakak juga nggak ada kurangnya. Dia kan bisa bilang kurang berbakti, sementara udah berbakti gitu. Nah, makanya jadi tapi aku dibilang aku yang bikin mama yang meninggal. Kenapa? Apa kakak sering marahin? Enggak kan? Dibilangnya aku sering ngejawabin mamanya. Padahal kalau kita bilang, Allah ya udahlah ya,
maksudnya udah orangnya pun udah nggak Iya, ada ada. maksudnya. Dan beliau tuh mama tuh baik kali loh sama aku, maksudnya sayang. Mungkin abis meninggal mama lah ya berani kayak gitu kan. Ya benar. Tapi gini loh Kak, maksudnya kalau dia nyalahin kakak soal orang tuanya meninggal karena disalah-salahin, guys, kakak ini tinggal sama mertuanya itu 8 tahun, nggak mungkin nggak ada Iya, konflik. dan dia berpindah Iya. loh dari tempat Iya, tinggal di dia tempatnya. ke kabupaten lain. Iya. Dia ninggalin semuanya Iya, di Banda benar. Aceh ini untuk ke kampung kayak gitu. Iya. Misalnya itu kan Itu udah pengorbanan besar loh. Dan 8 tahun 8 hidup sama tahun. mertua tuh bukan Hal yang mudah. Nggak semua orang mampu. Iya. Mungkin 1 tahun ada yang minta Kan- pindah. karena Dan kakak berhasil bertahan tanpa pindah rumah, keren sih. Iya. Tapi kalau menurut keluarganya, kok tuh udah diterima baik sama keluarga aku tuh kok syukur gitu. Ya kan? Seharusnya dia ninggalin aku di rumah mertua aja tuh udah salah nggak sih? Iya. Tuh buat cowok ya. Ya. Jangan. Tidak boleh ada 2 ratu dalam satu rumah. Iya, benar. kalaupun memang harus tinggal di rumah mertua, nggak selama itu juga. Kalian mau punya rumah tangga yang gimana untuk masih tinggal dengan orang tua gitu? Bukan artian nggak berbakti ya. Iya. Tapi memang, suami itu punya kewajiban terhadap istri. Iya, dan gitu. rumah itu adalah kewajiban suami untuk menyediakan rumah yang baik untuk istrinya gitu. Ini kan masih numpang sama orang tua dengan Iya. 2 anak 2 lagi ya anak. Kak. Itu tuh nggak mudah dengan 1 dapur udah pasti. Mungkin ada lah pasti hal-hal Iya. yang nggak menyenangkan gitu kan. Dan ketika disalahin, ya harusnya salah suaminya lagi. Ya kamu yang nggak bisa nyiapin rumah untuk aku kayak gitu. Dan kalau konflik itu hal yang biasa sih menurut aku, karena kita serumah pun nggak sama mertua, Iya. sama adik kah, sama orang tua sendiri aja konflik kayak gitu. Konflik. Bahkan kalau orang nanya aja nih, kayak mana Pil tinggal sama mertua? Aku bantah loh. Enak. Pokoknya aku berusaha selalu menjaga nama baik, membuat ya, iya. Menjaga martabat. Terlihat kompak sampai orang kayak mana lah ya. Firly ini maksudnya betah dia ini sampai abangku sendiri bilang, aku mau kasih piala lu buat Kili. Karena Ki sanggup katanya kayak gitu. 8 tahun 8 tahun tinggal dengan mertua tanpa konflik itu nggak mungkin. Dan 8 tahun bisa berdiam diri di rumah mertua dan menjaga martabat keluarga tuh luar biasa sih. biasa. Pasti ada hal-hal yang kayak pengen kali aku ceritain sebenarnya kayak gitu. Udah ditahan-tahan ya. Iya. Tapi itu berarti sifatnya udah berubah ya kak? Dari awalnya masa talak 3 tuh effort. Iya. Abang minta maaf ya. Aku tuh mau gila guys. Aku mau gila. Setiap hari nangis, nangis ya, kayak tapi- ngutuk-ngutuk diri loh. Maksudnya kayak mana ya? Tuh Ya, udah. adik sepupu aku tuh saksinya. Iya, bener. Bahkan dia fotoin loh setiap kejadian. Dia Oh, fotoin ada buktinya. anak tuh kan dari lahir loh dia di sana. benar. Dunia mainnya di sana, udah sekolah loh dia di sana. Kawan-kawannya juga banyak Kalau di di sana sini ya. tuh kan di komplek nggak ada kawan, mainnya cuman HP aja kayak gitu kan. Itu yang buat sakit. Nangis, nggak mau dia pulang ke Pindah, Banda Aceh kayak gitu kan. Cuman mungkin inilah Allah bilang lebih baik kayak gini Ya, sekarang udah kayak cukup. gitu. Tapi kalau kakak dapat bukti selingkuhan pertama kali itu kapan tuh kak? Kan udah nanya nih ke orang kantor tadi, katanya nggak tahu deh, mungkin orang ini udah tahu, udah pernah lihat atau apa, cuman malas ya ke rumah tangga orang, Ya, malas berurusan nanti ya. kena, karena yang udah kena pun dilabrak maksudnya. Penyakit Urus memang aja seperti rumah itu. tangga masing-masing, nggak usah ngurusin orang kayak gitu Iya, kan. benar. Cuman dia ada yang nasehatin aku nih, adik kan sama ini udah bener, nggak pernah macam-macam di rumah, adik masakin buat mertua adik kayak gitu. Bahkan dia aja nggak pulang makan buat yang aku masak nih. Terus dia bilang berdoa aja. Kalau memang adik benar, Allah nunjukin. Besoknya habis sholat zuhur, kan HP anak aku tuh nyambung IG-nya sama IG dia. Emailnya yang nyambung. Email, Instagramnya. Instagramnya ada di Instagram HP juga anak kakak login ya. di situ. Oh, oke. Itu berarti pertanda dari Tuhan sih dari situ ya. Udah coba buka juga kan nama dia. Terus aku tarik tuh DM-nya. Nggak ada, bersih, nggak ada apa-apa. Jadi habis sholat zuhur tuh ketarik gini tuh. Muncul. Kok bisa ya? Muncul. Yang panjang gitu. Kok bisa? Kalau sama aku, Itu DM hari itu aja tuh yang sebelumnya juga kelihatan tuh kalau Kak, kata dia itu DM yang udah lama. Tapi kayaknya enggak. baru tuh. Pesan sementara. Oh, hidupin pesan. Oh, berarti pas Ah. setelah kakak sholat zuhur tadi mereka ada chatan Mungkin sebelum itu ya. ya, Jadi pesan panjang itu, gitu tapi ya, mereka buat gitu. pesan sementara biar hilang Oh, nanti ya gitu. muncul layang panjang gitu kan. Tanyain kabar gitu. Ya. Enggak kayak bahas tunangan, bahas nikah. Sekilas deh, sekilas. Enggak sempat screenshot, enggak sempat. Oh. Cuman ketarik nampak gitu. Cuman dia panggil ke si
Yangnya tuh pakai G, kalau sama aku tuh pakai K yang gitu. Oh, ada bedanya ya. Awalnya aku Bedain udah ya. lihat juga dari TikTok dia tuh, sampai ada yang bilang, "Kak, dia chat kakak gini nggak?" "Enggak, aku itu." "Enggak Oh, loh." biar typingnya tuh beda ya. Beda. Pasti. Enggak oke. loh. Habis itu tangan udah gini, udah tremor parah tuh kan. Cuman aku gegabah orangnya. Langsung masih lihat ke dia ya, tanyain ke dia. Telepon, nanyakin, itu, ya. dan langsung Kesalahan aku juga gitu guys. Karena dia Enggak, tidak akan kalau ngaku. orang bilang bodoh Kepil, harusnya simpan dulu bukti, Iya, bla bla screenshot bla dulu. bla, pura-pura nggak tahu, nggak bisa. Enggak, tapi itu sebenarnya Iya. bentuk dari karena kakak memang sepercaya itu sama dia. Iya. Jadi kayak ya udah mau make Jadi clear kayak gitu ada loh. apa-apa tuh Iya. cerita ke dia walaupun dia salah cerita bukan ke dia. bukan berarti kakaknya bodoh ya, karena memang Iya, selama ini emotional sepercaya itu. attachment-nya tuh Iya. kuat ke suaminya. Yes. Tapi kalau kata Nagita kan cowok tuh kalaupun ada bukti depan mata tetap nggak akan ngaku Kak. Tetap kita yang gila jadinya. Dia akan ngaku itu kalau memang selingkuhannya itu udah jelas-jelas bilang ke kakak, iya mereka selingkuh. Tapi kalau memang selingkuhannya belum ngomong, dia nggak akan bilang Oh, kalau iya. mereka tuh selingkuh. Itu udah pasti cowok kayak gitu. Iya ya, memang Tapi bentar. kita juga di situ nggak bisa berpikir jernih memang. Iya. Maksud selingkuhannya itu mengiyakan nggak sampai sekarang? enggak. Makanya dia masih nggak ngaku. Oke, Iya. lanjut, Kak. Lanjut Kak. Udah gitu kan, udah aku teleponin tuh. Selama ini dia kan kayak dingin abis masalah talak satu tuh, alasan karena apa, gara-gara cekcok sama kakaknya apa segala macam kayak gitu kan. Terus ternyata sama ini kok aku koyangkan dia, aku bilang gitu kan. Terus ya tunggu bentar ya Oh abang. sampai dikata-katain kata-kata kasar gitu. Enggak, tahu nggak, didinginin gitu, gitu. nggak dicakapin, Nggak kita dianggap salam, gitu ya. ditolak, terus Oh. aku tidur nih, mungkin dia ditolak gitu, Menolak Kan kayak- sebagai istri gitu ya. ingin gitu kan maksudnya. Tapi begitu kita lihat dia ngeyangin dia kan, bahkan dia emang acuh tak acuh. Yang sebelumnya makin abang ya dek, ini salah abang, Sengaja dibuat nggak betah ya. Abis itu berubah sikapnya, berubah. Waktu udah talak satu itu, yang keputusan keluarga tadi. Habis itu dia pulang, dia jelasin, dengerin abang dulu, kan aku nggak bisa ini lagi. Nggak bisa terus tenang ya. asal abang ini kamu jawab, kamu jawab kayak gitu kan. Oh, udah mulai playing victim ya. Terus aku udah gede tuh suaraku, dia lemparin baju aku, ya udah pulangin aja dek ke Mandace, pulang adik mau pulang kayak gitu kan. Dilemparin, ya udah pulang nanti hari Minggu. Kebetulan hari Minggu itu hari Rabu, kebetulan hari Minggu dia ada tugas juga ke Banda Aceh. Sama nggak sabar lagi, maksudnya aku Nunggu beberapa hari itu ya. Terus abis itu udah ini dia kayak nunjukin ke dinding. Oh, itu iya atau sih. Juga emosi kayak ya. gitu. Kebiasaan cowok kayak gitu, kalau misalnya cowok yang manipulatif, playing victim itu tuh dia suka mukul-mukul, disangkakan dia tuh tersakiti kali, dia tuh depresi bla bla. Padahal itu untuk nutupin kedoknya dia aja, biar kakak tuh kasihan gitu ke dia loh, kayak udah jangan mukul diri lagi, aduh jangan gitu. Sebenarnya itu cuman manipulatif playing victim nih. Abis itu kan gede tuh suara. Jadi masuklah bapak mertua. Kenapa nih? Aku langsung bilang, dia selingkuh pak, langsung kan aku bilang gitu ya. Marah kali dia waktu aku bilang dia selingkuh. Marah ya. Habis itu bapak di tengah-tengah tuh, ya Allah bapak tuh, kalau aku teringat kejadian itu emang bapak tuh keluar, takut kan bapak. Terus dia ninggalin tasnya. Aku nemuin bukti, aku nggak bisa ceritain ke kalian. Sebelumnya aku udah nemuin juga. Jadi Buktinya habis kayak barang-barang cewek itu atau gimana Kak? barang dia, yang katanya dia pakai sama aku. Padahal kakak nggak ingat pernah dipakai sama Pernah kakak. sih pakai sama aku, cuman Untuk apa dibawa-bawa gitu ya maksudnya. untuk apa dibawa-bawa dan bertambah masalahnya, bertambah gitu. Sementara kan setelah itu dia udah dingin ya. Katanya abis masalah talak 3 stres, kan kebeli itu sakit gigi, nggak tahu kenapa ada stres kali kebeli itu. Kenapa bertambah nggak Udah tahu. gila mungkin dari itu. Udah gila lah masalah. Emang gila sih, emang gila. Salah itu kan. Habis itu aku nih teleponin si memang teleponin nggak diangkat, dan langsung aku teleponin ke rekan kerja yang lain. Aku bilang, Dek tolong kasihkan HP sama si dah. Habis itu kita ketemu nih, kakak. Boleh kak, aku mau ngantarin susu ya dulu buat keponakan aku bla 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 lah. Oke, kita ketemu ya. Nih si cowok ini kan keluar tadi, terus aku fotoin, mantap ya, bertambah kayak gitu kan. Enggak, itu bukan, pokoknya masalah itu jangan dibahas depan dia ya, katanya gitu kan. Apa ini buat siapa lagi, maksud kakak gitu kan. Habis itu dibilangnya, ya udah kita ngomong baik-baik,
di sana ketemulah di salah satu kafe di shop. sana kan. Habis Minum Kak. Aman. Aduh. habis itu awalnya dia yang nyampe Yang perempuan Ada atau rekam. cewek? Cowok dulu. Cowok. Cowok dulu, oke. ngomong, mungkin deh abang selingkuh, adik kan tahu berapa penghasilan abang, bapak adik kan kenal, berapa tahun adik kenal sama abang, dan dia di situ udah talak 2 aku, tadi kan putusannya talak 1. Iya. Pas lagi berantem berat itu di depan bapaknya dia bilang, Talak 2. Kak hurunya aku talak 2 dik. Di situ dia talak aku. Tapi dia ngomong ke orang kalau dia kami itu udah talak 3 kayak Padahal gitu. masih 2 ya. Pertama ada masih talak 2 kan. Terus ya udah abang kan udah talak adik, apa lagi sekarang, ya udah kita cari solusi sama-sama. Adik pulang dulu habis ini. Dah itu cuman abang digosipin sama dia, abang gangguin dia, abang yang-yangin dia karena dia ketemu sama mantannya di depan kantor. Dia ngomong ya udah abang ganggu lah yang kayak gitu. Itu Ya. capek kali ya mikirin naskah yang dibawa ke depan istrinya tuh, kayak sebelum dia pulang tuh dia mikir, Dia udah mereka-reka aduh skenario ini pasti. ya ini apa ya, aku bilang sama istri aku. Kalau si nggak cewek apa. ini bilang apa, Kak? Cewek tuh belum datang ceweknya, belum dia datang. cuma lagi ini Membela diri digosipin, gitu ya. ini Iya. dia kan tahu kayak mana, ini udah lah kayak gitu. Terus datang nih perempuannya, itu yang enggak, dia duduk di samping aku nih kan, cuman karena bukti kurang tadi, kalau aku hantam dia, Iya ya benar. kan, Iya, ngapain betul. ngotor-ngotorin tangan kan Iya, gitu. iya, iya. Aku cuma tanya, Dek coba lihat video TikTokmu yang di Medan itu. Aku mau lihat cowoknya yang mana. Kan dia nggak nampak ini mukanya. Iya, iya, benar. Dia jawabnya, nggak ada kak, cuma video-videoin kayak gitu aja. Terus dia nampak takut, mulutnya bergetar. Habis itu dia nampak nggak ngomong, Agak dia grogi nggak gitu bisa ya. dia buktikan siapa cowok yang. Kalau cowok kita nih, Iya, bukan bukan cowok kita misalnya gitu nih cowok ya. adik, Iya. bukan cowok adik, tapi cowok aku, tapi bukan laki orang. Aku Iya. kan bakal ngasih nampak nih. Iya, iya, iya. Nih cowok aku kan, bukan, enggak, dia nggak nunjukin itu siapa kayak gitu. Dan aku nggak sanggup dengar lagi. Ya udah pulang lah sana. Pada habis dia nanti ku hantam ya kan. Iya, Berarti di benar, situ Kakak nggak ada marahin yang gimana-gimana ya? Enggak, Masih masih- tanya baik-baik. Tapi ya? udah feelingnya udah kuat ya Udah- kalau itu udah dia ya. kuat dari mimik wajah dia, Udah dari ketakutan juga ya? bergetarnya mulut dia. Cuman dari si cowok tuh gini-gini. Nih, pokoknya Udah agak gemetar. Ya, gelagatnya itu udah kelihatan ya. Cuman waktu itu posisinya bukti masih kurang. Bukti masih kurang. Oke, lanjut Kak. Terus pulang dulu adik, nanti kita selesaikan gitu kan. Pulanglah, si cewek udah pulang nih, si cowok udah pulang. Aku terakhir pulang, mau maghrib. Berarti perginya nggak bareng sama cowok? Kebetulan HP anakku bawa juga. Jadi aku ngecek lagi kan, lagi ngecek, tiba-tiba ngecek email. Muncullah DM-nya, DM yang ada aku viralkan di IG itu. Di Instagram. Oke. Kak Firly Irhamni guys. Kayak Tuhan tadi bilang, dia bohong loh. Nih aku kasih nampak lagi. Langsung itu dikasih tandanya. yang Itu apa tuh Kak isinya? isinya apa ya? Kan bisa dibacain aja. Tapi kalau misalnya mau lihat nanti bisa ke Instagramnya Kak Firly Firly ya, Irhamni. Firly.Irhamni. Katanya oh iya juga ya udah yang kita jumpa di klinik aja besok, abis itu malamnya nggak usah cium tangan aja biar nggak nginap. Aku bacanya. Berarti udah sering nginap ya? Abis guys. itu, Berarti Tadi selingkuhnya udah sering udah nginap. sejauh Nah, itu ya? lucunya, itu dia ngechat, aku ada di rumah itu, cuma bedanya kami pisah kamar. Abis ku ceritain masalah talak tuh kami nggak tidur bareng bareng, gitu. ya. nggak Tapi bareng. Kakak selalu ngecek HP itu gitu, HP si anak Kakak untuk ngeliat mereka. nggak Enggak, pernah. kan itu Kakak udah tahu tuh, oh jumpa di Oh, klinik. iya. Kakak datangin nggak kliniknya tuh? Enggak, itu kan sebenarnya di tempat dia kerja. Oh, gitu. Oke, maksudnya oke. gitu kan. Maksudnya abis itu nggak pernah ngecek, cuman abis yang lihat video TikTok dia tadi nggak pernah ngecek. Dia marah nih kalau misalnya aku ngecek HP dia ngatain gini, kalau adik ngecek HP abang berarti adik yang kayak gitu, berarti aku yang selingkuh. Sama-sama. Nggak boleh Alasan maksudnya. cowok tuh Boleh HP, sih HP sebenarnya. dia nggak boleh dipegang. Tapi HP tuh kalau nggak ada apa-apa harusnya nggak usah takut. Dibawa Iya. sih kemana-mana, ke kamar mandi dibawa, kemana-mana dibawa. Nggak boleh kita pegangan Kak. Walaupun Cuman, kamar mandi itu semenit 2 menit loh. iya. HP itu dibawa. Padahal gitu loh. dia tuh memang kayak passwordnya aku tahu, password ATM dia itu tanggal lahir aku loh, maksudnya kayak gitu. Enggak, password Semuanya. password HP-nya tuh Tahu diganti semua. nggak? Enggak. Nggak diganti, Oh, tapi nggak memang Cuma nggak dia dikasih. bilang ngasih tahu, nggak suka kayak gitu. Misalnya aku Berarti dia ngecek- memang ngecek. tidak memberi kesempatan Kakak pegang HP aja, Enggak, tapi passwordnya nggak enggak. diganti gitu ya. Habis itu pulang itu Tipenya sama. berembuk dengan keluarga kan, aku pergi ke rumah keluarganya. Maksudnya kayak mana nih, bla bla segala macam. Dia nggak tidur di rumah malam itu kan, calling down lah katanya. Jadi besoknya
kan stres sekali nih, nggak tahu ya kayak mana bilangnya. Oke. Terus ada kawan dekat aku tanya, ke rumah aja katanya kayak gitu, nenangin diri di situ katanya kayak gitu. Yang buat aku kecewanya itu karena ada dari salah satu keluarganya bilang suruh blok aku kayak gitu katanya. Aku ngerasa aku sendiri loh nih, dia orang paling aku percaya, yang paling aku sayang, dia nyuruh si laki ini untuk ngeblok aku, dan mungkin dia bakal ngeblok juga. Gimana sih perasaannya kayak gitu? Dengan kita di tempat mereka sendiri loh ya. aku di sana, maksudnya Dengan kayak di kandang kan. mereka ya. Dan aku bahkan bilang aku nggak akan pulang kalau aku nyusahin orang tua. Aku udah janji sama diri aku sendiri, aku nggak akan nyusahin orang tua aku. Itu Maksudnya posisinya keluarga kakak belum tahu masalah belum kakak talak pun ceritain. nggak tahu masalah Kakak talak. cuma cerita ke keluarga dia ya. Nggak, kakak udah bilang nggak akan apapun cerita, jangan cerita ke ayahku. Aku nggak mau, kecuali aku udah sukses pulang nanti ke Banda Aceh. Niatnya sih gitu. Bahkan masalah talak pun kalau memang udah pisah rumah nggak apa-apa. Tapi orang tua Ya, jangan sampai khawatir. jangan tahu lah kalau kayak mana Kayak anaknya sedih kayak ya. gitu kan. Iya, benar-benar. Habis itu bilang nggak bisa, aku sendiri nih, ayahku harus tahu kayak gitu kan. Dan awalnya emang nggak mau. Kalau bisa sewa rumah di sana nggak apa-apa lah, kan usaha udah agak maju nih, insya Allah cukup lah ya kan. Terus ya udah telepon lah ya aku di situ. Pak bilang kan ini gini. Bapak cuma bilang ya udah pulang dulu ya, tenangin diri di sini katanya gitu kan. Itu teman-temanku nangis semua tuh. Dah kejar pulang dulu, bilang sama suami sama orang tua suami minta izin bawa anak-anak pulang. Malamnya aku pulang, kan pulangnya malam. Dia nawarin aku, apa-apa bang antar aja pulang nanti hari Minggu, bla baik lah ngomongnya gitu kan. Enggak, adik mau pulang. Terus tiba-tiba aku dapat chat mantan si cewek ini, kayak dibilang siapa sih inisialnya M ya, suami orang nggak sih? Makin emosi nggak aku rasanya gitu kan. Pulanglah, pokoknya aku pulang, nggak apa-apa, nggak usah bang. Itu pertamanya aku udah iya, karena kan apapun yang dia bilang aku selalu iya lu maksudnya kan. Antar ya udah iya gitu. Tapi hari itu aku nggak apa-apa, adik pulang aja terus kayak itu. Udah pesan mobil cancel, terus aku bilang pesan aja lagi gitu, udah pesan lagi. Terus dia bilang gini, ya udah tenangin diri dulu ya katanya gitu. Nih sampai sana adik jangan tanya-tanya lagi katanya kayak gitu, karena orang yang benci abang pasti ngejelekin abang nih katanya kayak gitu. Jagain anak baik-baik di sana, nanti abang ke sana katanya kayak gitu. Terus aku tuh lagi emosi. Adik kan bang, apapun itu adik terima. Nggak ada uang kita cari sama-sama. Ya udahlah, apapun aku iyain loh semuanya. Separuh hidup aku sama dia kayak itu. Aku iyain, aku pindah ke sana, ya udahlah nggak tinggal sendiri. Walaupun aku pengen loh tinggal sendiri, punya privasi sendiri, sampai aku buat ranah pribadi di rumah mertua aku pun salah. Dibilangnya aku keinginan aku banyak, aku boros, banyak menuntut. Padahal apa kayak gitu? Nggak minta rumah sendiri juga. Loh, maksudnya nggak ada. Kadang pakai uang sendiri nggak boleh katanya itu. Dibilang sama ada bukan suamiku yang bilang, dia sebenarnya tipe orang nggak pernah nanya ini uang aku kemana bla bla, nggak ada kayak gitu. Cuman pas aku beli jadinya diungkit sama orang lain kayak gitu. Kadang ada punya mama, kenapa nggak pakai punya mama aja? Kita kan perasaan. Mungkin orang tua sendiri aja kita perasaan, apalagi mertua. Kayak gitu kan, pengen lah punya ranah pribadi sendiri kayak gitu. Terus pulang aku kan, tuh pulang sama anak-anakku naik HiAce, pulang nggak diantar. Itu yang buat dia marah kali juga, karena aku nggak dengar yang dia bilang. Itulah waktu aku di Banda Aceh, aku masih yuklah kita adik mau buang ego abang. Aku udah mikir sayang ke anak-anak. Yang bikin sakit itu anak-anak, kan aku ya udahlah, udah coba ikhlas, coba begitu lihat anak lagi. Ya udahlah nggak apa-apa nih mama yang hancur, nggak apa-apa. Maafin dulu, coba kita perbaiki. Teringat ayahnya, karena mereka kan dekat kali sama ayahnya kayak gitu kan. Ayolah coba kita perbaiki lagi, nggak apa-apa, dek udah buang ego kayak gitu kan. Terus dia kayak nyalahin aku. Itulah waktu mau pulang kemarin abang bilang diantar nggak mau,
dah aku pegah gak ngengkah kan bla 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 bla, tapi kantom kadang ngabalung, nggak pernah kamu dengerin ngomongan abang kayak gitu. 8 tahun tinggal di situ Cowok apa? alasannya selalu kayak gitu, nggak pernah dengerin omongan. Selalu itu sih. Kayak mana nggak didengerin udah tinggal 8 Ya, itu tahun. posisi lagi sedih-sedihnya Aduh, terus tetap harus dengerin omongan. nggak ada. Nggak apa-apa, Sejujurnya nggak apa-apa. energi aku juga terkuras Ya, saya juga sih. Karena kayak gimana ya guys. emosional. Sebenarnya kakak ini awalnya udah coba denial kan, kayak oh enggak mungkin bisa dimaafin atau apa kayak gitu. Padahal Tapi kayak, ya si suami ini nyari masalah terus, kayak udah aku pegah gitu nggak mau diantar. Ya logika aja lah, lagi masalah kayak gitu. nggak Ya pernah wajar mau lah. dengar, asal dia ngomong tuh nggak mau dengar. Berarti selama 8 tahun Iya, tuh nggak pernah dengar dengerin, omongan guys. dia kayak gitu, dengan udah tinggal di rumah mertua aja selama 8 tahun untuk maklumin dia tuh apa juga gitu. Ada rasa emosi. Iya. Emotion. Udah lanjut. Tapi setelah pulang itu ada bukti-bukti baru nggak kak yang terkumpul? Iya, Banyak. aku udah coba. Itu dikirim ke sama orang atau dari DM lagi? Kan aku tuh ada ini, emailnya tuh masih nyambung, jadi aku tahu apa yang dia cari, dia kemana, Lokasinya juga tahu ya kak? tahu. Terus dan udah coba nggak nyari-nyari tahu lagi juga, udah sakit loh aku, sampai untuk nyembuhin diri itu memang luar biasa, nggak mau bangun, memang kerjaan tidur aja, nge-freeze ya. nge-freeze aja nggak, kayaknya untuk bangun aja nggak sanggup, tapi sampai ke tidur pun kebawa mimpi, kayak nggak mau nerima kenyataan, nggak mau kayak gitu kan. Karena kayak kenapa hidup jadi sehancur ini? Pernah ya? nyalahin kayak, ya Allah, kenapa aku gitu maksudnya kan. Terus rupanya Allah sesayang itu sama aku kan. Mungkin ada kebaikan ke depan ya kan, kayak gitu. Daripada bertahan di hubungannya kayak gitu. Tapi mau bertahan, tapi Tuhan bilang, ini loh jeleknya Iya. Krisna, ini loh, Dipaksa untuk keluar. ini loh, udah tunjukin orang itulah nih. Kamu pilih ya Allah. Iya, pasti kan Tuhan tuh selalu bilang si itu kita kayak ya Tuhan Mengabaikan semua tanda sampai mengabaikan Tuhan ya. kayak kasih ini loh, Ini udah loh stop gitu. Tapi nggak tentu juga stop kalau memang belum capek. Iya, sampai udah nggak mau tahu lagi tentang si perempuan itu. Aku blok, awalnya aku berteman sama dia, bahkan di mutualan close Instagram aku. dan ini ya. Nggak berarti awalnya kakak temenan tuh sama si cewek. Nah, Enggak temenan sih, cuman kenal. Kenal karena satu kantor tadi terus ya. di follow, kakak follow atau dia yang follow gitu. Misal Enggak, followan lah kalian lupa ya. ya. Entah aku duluan yang follow, karena aku orangnya kelemahan. Iya. Kadang-kadang aku yang follow gitu. Ya, berarti udah follow di Instagram dan berarti dia menunjukkan diri dia Dan gitu. dia pernah ngechat aku loh. Pernah ngechat aku misalnya. Itu dia udah dekat sama si dia bilang, "Kak, aku sakit tuh kan. Gak ke kantor hari ini. Rencana mau minta traktir sama juara 1. Kebetulan aku menang nih. Menang nari sama ini kan, Dia ibu-ibu mencoba yang dekat lain. ya. Sama persis Sama Kak. anakku juga. Aku Ini- ingat Inisialnya sama. namanya sama. Namanya Nama sama. kita sama ya. Bentar. Ini kenapa selingkuhan tuh pengen deket gitu sama Iya. istri saya? Kenapa sih kalian udah dibilang nggak pantas untuk eksis? Kenapa kalian eksis? Dan kenapa kalian mau dekat sama anak kakak nih? Kau mau dekat anak kakak nih, mengurus, Mengurus Sama. mau ambil hati anak. Nggak akan. mengurus anaknya, mau Nggak. apa juga? Ya Allah. Tapi sama persis Kak. Ika juga di chat. Ditanyain gimana kerjaan ini itu. Ada tuh dia DM aku. Terus yang parahnya pas malam aku berantem itu, dia bilang, dia chat nih, dia bilang, apa ya dia bilang? Aku tuh udah coba lupain guys. Nggak ingat lagi. Aku nggak tahu nih Kim. Dia bilang, "Kak, mohon maaf ya kasar, tapi aku masih menghargai kali karena memang aku nggak ada apa-apa sama si suami aku ini. Cuman kalau aku mau, bukan dia yang aku dapat." Nah, Typingnya sama Habis persis. Oke. Sama persis. Nggak, bodoh kali juga aku terima orang dengan 2 ekor di belakangnya. Maaf aja ya, Oke. Kak. Ambil aja tuh suami Oke, kakak. guys, sini kan dia bilang tadi, dia jelek-jelekin kan suami kakak ini kan, karena dia bilang, kalau memang aku mau cari cowok nggak mungkin sama gitu. Tapi dia mau deket, tapi dia mau kayak itu tuh apa maksudnya? Dia mau jatuhin mental kakak gitu maksudnya kan? Dia lebih mau jatuhin mental istri sahnya dengan cara bilang kalau lakinya tuh nggak worth it kayak gitu. Padahal Biar apa? Biar dilepasin. iya, biar dilepasin. Nah, setelah lepas kalian juga yang mau sama dia dengan alibi dengan 2 ekor bla bla. Kalau memang kalian udah mikir itu nggak dari awal pun kalian nggak mau walaupun dikejar-kejar. Kalian bilang Pertanyaannya kenapa setelah pisah malah jadi resmi dengan laki-laki itu? iya, dan gini maksudnya. Dia kan jelek-jelekin lakinya tuh. Nah, sedangkan Dia kasih clue. Iya, dia kasih clue kayak gitu. Tapi dia ngejelekin terus si laki ini. Kau ini kayak itu. Tapi dengan Lakinya nggak mau ngakuin masalahnya. Nah, dia juga nggak mau ngakuin kan. Lakinya nih, sumpah demi Al-Quran, megang nih Quran. Iya. Ya ada apa nggak sama dia? Nggak ada Berani sumpah. ya bawa-bawa Sampai Quran. aku, ini aku ya Allah cabut kata-kata aku sampai.
Zunaira ini anak ini jadi korban ya, kayak perempuan tuh. Sampai aku gitu kan maksudnya. Karena aku tahu bajunya. Ini kan baju enggak, sumpah demi Allah depan orang tuaku. Kafir hari ini kalau memang selingkuh katanya kayak gitu kan. Terus mamaku tuh korban juga, mama sambung kan, korban ini. Jadi kayak udah tahu kayak itu. Ini aja nih yang gegabah. Padahal orang lain aja juga, tapi dia aja nih yang gegabah. Terus mau dinormalisasi gitu dengan cara ini gegabah bla bla bla. Jadi mau dinormalisasi aja. Harusnya ini nggak parah gitu maksudnya kayak gitu. Jadi harusnya orang lain aja nggak speak up. Jadi kakaknya nggak boleh speak up gitu misalnya. Tapi nggak. Nyala-nyalain aku tuh masih kesel dengan kenapa selingkuhan itu udah mau nih jadi selingkuhan, tapi ngejelek-jelekin si cowok. Nah, tapi pas sama si cowok tuh dia sayang-sayangan dan ngejelekin istri sahnya kayak gitu. Itu maksudnya apa coba? Dan masa kalian tuh udah jelek banget gitu, kenapa? Bahkan si cowok ini jelekin juga loh. Iya. Kok mau sama dia? Ada 3 orang loh situ. Dan paling cantik ada 1 orang. Kenapa nggak sama dia aja? Kenapa harus sama dia? Karena yang mau cuma yang ini. Kayak hina kali loh aku. Iya, masa iya kak? Gini guys. Aku hina kali loh. sorry, gini. Semua cowok kayak gitu. Kalau misalnya cari selingkuhan, masa yang jelek? Karena cantik nggak mungkin mau selingkuh. Kalau cantik, udahlah insecure kan aku. Insecure kan kita. Dan mungkin aku sebenarnya nggak mau up guys. Cuman karena si nginjak harga diri aku. Iya, dan masalahnya udah nggak ada harga diri, nggak ada muka, jelek lagi. Masa kayak kenapa kalian tuh kenapa nggak sadar diri gitu? Harusnya kalian udah tahu, kalau misal aku lebih jelek daripada istri sahnya, kenapa aku mau jadi selingkuhan? Pasti ini berarti aku cuma pelarian gitu. Dan kalian udah sadar kok kalian tuh jelek sebenarnya. Harusnya kalau misal kalian lebih cantik ya bisa pede kan? Atau lebih berkarir kayak gitu, lebih apa gitu, bisa pede dong. Mungkin bisa jatuh harga diri. Harga diri kami itu jatuh kalau misalnya kalian cowok-cowok selingkuh sama yang lebih jelek, yang lebih gak ada harga diri. Ngehina aku sama circle-nya, dia bilang tangan aku cacat karena pakai HB katanya kan. Padahal aku nggak bisa cuci piring, maksudnya eczema tuh kan stres. Depresi ya gara-gara mu juga. Memang kan. Tuh pulang ke Banda Aceh, ayahku histeris. Lihat tangan aku kenapa? Langsung dibawa. Padahal kalau aku mau ngobatin dari hasil aku punya uang sendiri loh nih. Cuman mikir aku punya keluarga, ngabisin buat keluarga juga loh, buat anak-anak. Ayo sama-sama. Bahkan aku bilang loh sama dia aku mau ke Medan ya, nyusulin dia. Pengen loh kita pergi berdua. Kapan lagi kan? Tapi nggak diajak. Terus dia bilang gini, ngapain? Maksudnya ngapain? Buat apa? Kayak itu. Dan waktu aku tahu dia pergi sama aduh, anaknya tuh aja nggak dibawa. Gak usah bilang kita, anaknya aja nggak dibawa ya. Tapi pergi bawa perempuan lain kayak gitu. Masa kayak gitu. Ini suami-suami nggak bersyukur nih kenapa sih? Kalian nyari perempuan yang lebih jelek itu kenapa? Butuh validasi. Mungkin karena istri sah aku levelnya di sini. Jadi aku harus cari yang levelnya segini biar bisa validasi aku gitu maksudnya. Dan aku nggak move on. Nggak move on dari apa? Nggak move on. Udah mahal loh. Selama butuh ever breakup itu ya. Life after breakup itu mahal. Itu mahal banget biayanya. Enggak dari yang seberapa yang dia kirim, yang katanya yang dia kirim ke anak itu sengaja dia kirim, dia ngasih supaya anaknya ada lebihnya ya. Aku aja kurang guys. Kurang banget itu tuh 2 anak. Untuk 1 anak aja segitu tuh nggak cukup untuk anak aku guys. Jadi ini ya guys, kalian yang harus kalian dengar please kalian tuh istri sah, nggak usah insecure kalau suami kalian itu punya selingkuhan. Apalagi selingkuhan itu lebih jelek, lebih di bawah kalian. Itu tuh karena sebenarnya suami kalian aja yang insecure sama kalian. Mungkin dia merasa nggak aman, jadi ya udah biar aku aja duluan selingkuh. Suami-suami itu kayak pingin nunjukin ke istrinya kalau kalau nggak ada Aki aku juga bisa. Karena nggak mungkin dia nyari di bawah kakak ini gitu. Nggak mungkin. Kayak Dilan bilang ya. Dia nggak merasa jadi laki-laki. Laki-laki itu tidak merasa jadi laki-laki kalau istrinya itu di levelnya di atas dia. Makanya dia nyari level yang di bawah istrinya, bahkan di level dia untuk bisa diinjak-injak atau bisa sembah-sembah ke 1 juta aja langsung disembah lagi. Tapi sebenarnya fase kan? setiap hubungan itu sama. Yang membedakan itu adalah karena kalian dengan selingkuhan itu baru. Karena kan kalau hubungan udah lama otomatis kita udah tahu semua kekurangan. Dan itu kita tuh udah banyak pertimbangan. Sama yang ini tuh banyak lukanya. Karena apa? Karena kita saling mengenal. Sama selingkuhan yang baru ini itu masih baru, masih banyak sukanya daripada luka-lukanya gitu. Karena kan gini sebenarnya, semua perempuan itu pasti marah-marah. Cuman ya mungkin di awal-awal nggak
mungkin dong marah-marah. Ini buktinya lihat sekarang. Ini si ceweknya mulai spill ya, si selingkuhannya mulai spill. Itu kan berarti dia marah karena dia nggak jadikan satu-satunya. Awalnya aja manis. Jadi kalian berekspektasi apa? Oh, selingkuhan itu akan terus diam sampai selamanya gitu. Kalian punya uang berapa untuk kasih dia mulutnya? Iya, dan Tapi aku tuh jangan nggak mau lagi. dinormalisasi. Iya, jangan dinormalisasi. Jangan please. dinormalisasi membenarkan perselingkuhan, tapi Iya. kalian menyalahkan korban yang speak up. Yes. Itu nggak boleh. Aku sangat, karena Ika juga sendiri juga merasakan gitu. Kenapa sih masih bahas Iya selingkuh kan aib terus? gitu kan. Iya kan harusnya move on, jangan bahas itu terus. Masalahnya kita tuh bukan belum move on, rasa sakit itu loh. Kenapa kalian membiarkan orang selingkuh tuh selama bertahun-tahun? Iya. Kalian biarkan orang-orang di tempat kerjanya, di lingkungan yang sama dengan dia, kalian sanggup membiarkan itu bertahun-tahun. Tapi ketika korban speak up cuman beberapa bulan, Iya. kenapa disalahkan? Coba Iya, diubah benar. lagi mindsetnya. Ini nggak cuman untuk orang selingkuh ya, Iya. sama di lingkungan itu juga semuanya tuh harus ubah mindset. Kalian juga jangan diem aja kalau ada yang selingkuh tuh, kasih tahu aja, atau setidaknya ingatin si pelaku, jangan diam-diam aja nggak mau urus rumah tangga orang. Kalau kalian nggak ngurus tuh sebenarnya kalian juga udah salah. Dosa nggak sih kalau misalnya kita biarin hal-hal yang salah kayak Membiarkan gitu? hal yang Ya, salah itu itu dosa dosa. loh. Apalagi jelas-jelas misalnya itu zina, Iya, itu zina. lebih bahaya. Apalagi buat kalian perempuan, jangan yang mau jadi selingkuhan aja jangan alasan. Tapi kamu nggak bisa ngasih ini ke dia, makanya aku ngasih. Aku kasihan. Nggak ada kasihan, makanya kalian gatel aja. Iya. Terus dan dampak ngerasa dari kan, perselingkuhan itu apa sih Kak yang Kakak kalau rasain? dampak di aku tuh kana sih sebenarnya. Kana ya? Apalagi kalau anak tuh nanya, apalagi Ada kalau dia ditanyain sakit, ayahnya. nanya. Tapi mereka belum tahu ayahnya. Kalau gitu yang ya. besar udah ngerti. Bahkan kalau aku nangis tuh dia udah ya Ma, ini dia bahkan nyalahin diri dia sendiri loh. Gara-gara abang kayak gitu kan. Enggak, ini bukan gara-gara abang. Bahkan dibilangnya aku nyeritain apa-apa buat sama anak aku. Dia loh udah terkena dampaknya juga, yang kecil juga. Sampai aku nggak pernah ngajarin anak aku yang enggak. Aku selalu ngajarin dia berdoa. Semoga ayahnya mudah rezeki kayak gitu. Aku Nggak usah didoain lagi, please. tetap. Dan aku orang nganggap ini aib. Sampai aku sebelumnya orang nggak tahu, aku jadi misalnya ketemu orang, dia tahu nggak ya masalah aku, dia tahu ya nggak masalah aku. Jadinya nih aib aku nih ya buat kalian. Itu bukan aib selama kita nggak pernah ngelakuin salah, kita benar selama ini. Bener-bener. Aku nggak ngerasa salah kok, aku nggak pernah ngelakuin hal yang ini selama aku sama dia kayak gitu kan. Jadi kalian nggak ngerasa aku malu untuk speak up. Dulu aku kayak gitu, aku nutupin semuanya sampai aku jadi was-was sendiri kayak gitu kan. Iya benar. Jadi gak usah. Ini yang buat aku speak up karena perempuan ini udah nginjak harga diri aku. Aku udah bilang awalnya, jangan ngirim lagi apapun itu tentang dia ke aku, siapapun. Aku udah blok dia, aku nggak mau tahu lagi tentang dia gitu. Karena proses sembuh aku tuh nggak mudah, nggak mudah. Mungkin buat orang lebay, Firly meratapi nih, nggak move on. Tapi siapa sih yang nggak sedih? Siapa sih yang nggak dikatain sedih? aku cacat, dikatain aku ngumbar aib sekabupaten. Nih, Se-Indonesia. ya, aku umbar. Enggak, bentar. Dia kan ngehina-hina aku tuh. Dia ngehina fisik aku, dia bilang aku nggak move on, sampai aku nggak mau, kan aku udah bilang tadi jangan kirim apapun lagi ke aku. Cuman dia ada indah harga diri aku, sampai yang paling aku sakit tuh dia nih pamer bawa ponaan dia kesenangan dibawa om jalan, dan aku tahu itu mobil siapa. Terus aku lihat ada clue, ada bantal kayak gitu kan, dia kayak kasih mobil nampak gitu ya? kayak gitu, kayak kasih nampak kayak gitu kan. Anak aku sakit loh hati aku. Aku lihat anak-anak orang, aku kan ngajar nih. Aku lihat anak orang dijemput, digendong sama ayahnya, dicium kayak gitu kan. Meringis loh hati aku. Dia buat kesenangan dibawa om jalan. Malah bawa anak. Sampai aku nggak anak orang mau lain ya. pertama viralin ini. Aku berdoa berhari-hari. Tunjukin ya Allah kalau memang dia ngelunjak, aku viralin. Aku udah mau viralin nih, aku bilang, aku viralin aja terus. Orang beberapa ini tahu, viralin pil, aku nggak viralin, 8 bulan loh aku diam. 8 bulan aku diam. Kenapa aku viralin? Aku nganggap ini aib. Aib anak aku kan kayak gitu. Ternyata selama kita benar, ini bukan aib. Iya, benar-benar. Aib bagi yang melakukan Kan Ustaz kesalahan. Ataki pun bilang kan, kita diam itu menyelamatkan kita, tapi kita ngomong aja sekali nih untuk
Ya. menyelamatkan kita kayak Ya, gitu kan. sebenarnya gini, si selingkuhannya tuh kan pengen nginjak harga diri kakak tuh. Tapi sebenarnya dari awal aja dia nggak punya harga diri. Kayak mana caranya dia nginjak harga diri istri sah? Kalian aja udah bisa disentuh tanpa dikawinin, tanpa dinikahin kayak gitu. Dan kalian nunjukin ke sosial media gitu kalau si cowoknya lebih berpihak ke kamu, tingkat kamu Masalah suami orang. Iya, kalian kan gadis, bisa lah cari yang lain. Kenapa harus suami orang gitu? Itu suami orang tuh ngejar-ngejar istrinya itu udah lama sampai nikahin istrinya, keluarin modal. Kalian nggak dimodalin aja, kalian mau disentuh-sentuh, kalian mau Modal ya, secangkir kopi. cuma modal traktir doang, cuma modal Dan aku kasih ada lihat Instagram. loh, Dek, dia transfer uang ke laki aku. Dia yang transferin. Sampai Iya. aku bilang, ini apa? Kan aku sempat lihat m-bankingnya. Enggak, minjem katanya. Bukan cowoknya yang transfer Iya, ya. Itu pun masih berarti kan sebenarnya kalian harus udah sadar harga diri kalian tuh udah memang sebawah-bawahnya. Cuma Terus kalian untuk berharap, pelampiasan ya aja. kalian berharap kalian tunjukin ke media, terus media mendukung kalian gitu untuk sama suami orang di saat kalian aja bisa disentuh, malah kalian ngirim duit lagi untuk si laki itu. Padahal istrinya dinikahin, dikasih mahar, di anaknya dinafkahin. Kalian berharap apa gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nunjukin keeksisan kalian di media sosial dengan merendahkan istri sah, kalian berharap apa sebenarnya? Kalian berharap sosial akan mendukung Iya, kalian kamu gitu. lebih keren dari Kamu istrinya lebih loh, keren. kamu lebih Karena cantik, lebih dipilih, muda. dipilih deh. Ya, Dipilih. iya. Masa Jangan dipilih, aku dibuang. maaf, tapi aku lihat selingkuhan suami kakak ini aja jauh kali ya sama kakak ini. Kalian Hati-hati ntar ada dilabrak. labrak. Sama circle-nya. Labrak. Coba circle-nya. Kalau misalnya kalian punya kawan selingkuhan, berarti circle kalian juga Datang murahan. kemana aja ya, main kemana aja. Kalau misalnya kalian bela kawan kalian yang kayak gitu, berarti circle kalian circle murahan sih. Hati-hati kena ke diri sendiri Iya. karena bantuin selingkuhan. Lagian kalau misalnya mau begatal kan bisa sama yang lain. Kenapa harus sama suami orang? So kok udah gatal kali lah, ya udah. Kenapa sama suami orang kayak gitu? Suami orang tuh udah punya tanggung jawab. Dia nikahin istrinya tuh sampai ngasih mahar. Kalian nggak dikasih ya tuh. Kecuali kalau emang kalian dikasih, itu oke lah kalian bisa sombong. Apa yang mau disombongin Tuhan? Ya Allah, terus kali dengan pedenya, aku kasihan sama dia karena istrinya perlakuin dia bla 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 bla. Makanlah Makanlah kasihan ego itu. tuh kan. Berarti kalian udah tahu kan? Oh, berarti segitulah harga diri kalian bisa tuh cuman dibeli pakai kata-kata manis kayak tuh, dipakai cuman dengan istri aku kayak gini, kamu beda, kamu ini, kamu itu. Padahal dia habis dihina-hina sama si laki ini. Iya. Mana ada abang sama dia? Daripada sama dia, abang mending sama mau. Ya karena kan secara penglihatan pun dengan mata kita yang sehat ini, ya wajar suami kakak menghina dia karena ya, dari penglihatan kita pun berarti memang tujuannya untuk jadi selingkuhan doang kayak gitu. Kalau misalnya dilihat dari Waktu look istri sah. ya cuman kenapa akhirnya si suaminya kayak itu kan udah kejepit aja bingung nih, mau kayak mana. Kalau misalnya aku nggak ceriin si istri aku mungkin diancam atau apa kayak gitu. Jadi karena kejepit sebenarnya, bukan karena kalian dipilih. Kalian tuh nggak dipilih. Kalau kalian dipilih dari awal langsung diceriin istrinya, dari awal langsung udah Dia aku udah mau bilang lagi, juga ya. loh, Dek. Dia bilang gini, tenang aja, Dek, tenang aja. Kalau abang udah ada yang lain, abang bilang sama Dek. Abang bilang, kan kita maunya kayak gitu kan. Aku lebih ikhlas, Bang. Ya udah, aku nggak mau lagi sama, pulang aja. Aku udah ada yang dia, udah. Tapi dia nggak bilang gitu. Gitu. Dia nggak bilang gitu. Dia Ya, nggak ngaku. ya, Jadi berarti kalau dia ngaku, minta maaf, udah terima. Aku nggak akan cari-cari tahu lagi. Ya, itu tuh sebenarnya ego lelaki aja. Kenapa dia nyari selingkuhan yang lebih rendah dari kakak tuh ya? Karena memang dia butuh divalidasi. Dia butuh kayak menunjukkan ke dunia, oh dia tuh mampu Dipilih. dapat yang lain ya, dan dia tuh dipilih dan dia tuh disayang sama orang lain, gak cuma sama istrinya doang. Padahal kalian yang posisi jadi selingkuhan ini, mohon maaf ya, bukan aku benci kali mas selingkuhan, tapi selingkuhan tuh harusnya sadar diri dari awal. Kalaupun kalian mau jadi selingkuhan, gak usah tunjukin diri. Masa kayak dengan apalagi kalau kalian tuh lebih jelek daripada istri, gak usah tunjukin diri Oh, lah. Dek, postingan ulang dia, astagfirullah. Dia bangga loh jadi pelakor. Bangga dia. Harusnya dengan Bangga. kasih tahu ke istri sahnya lagi kayak gini-gini, dia jelek-jelekin kamu. Ki dari awal udah jelek sebenarnya. Harusnya orang jelek kayak Ki gak usah ngasih tahu yang jelek-jelek ke aku. Harusnya Ki udah sadar juga dari Dia awal. jelek-jelekin tuh kayak ini. Sih, lemes sekali. Jadi apapun yang kakak chat sama si cowok ini, ketiplok sama lo. Itu bilang kalau urusan sama dia aja, nggak sama bang. Ketiplok sama. Ini kan si cowok nih, kalian nggak bersyukur kurang apa sih? Maksudnya kalian mau cari yang kayak mana lagi? Kalaupun kalian mau cari yang lebih, kalian sadar diri juga. Kalian tuh di level mana? Oh kalian mau seganteng Justin Bieber kah? Mau dapat yang lain? Mau dapat 2, 3, 4? Kalian sadar diri juga kalian tuh kayak mana? Jadi kalau udah ada istri yang mau bersyukur kali ini harusnya kayak ini, udah mau tinggal sama kalian, udah mau urus anak kalian, meninggalkan dunianya untuk kalian cowok-cowok, harusnya udah syukur kayak gitu. Kenapa kalian cari yang lebih jelek lagi daripada istri kalian? Kalian tuh
Tapi sebenarnya kalau bicara masalah selingkuh ini sebenarnya di luar ego laki-laki ya, itu memang ada pengaruh dari lingkungan kerja. Urusan sering ketemu itu bisa jadi salah satunya. Karena kita nyaman tuh karena Dia cantik, cowok paginya udah sebenarnya rapi. bukan lebih ke cantik sih, lebih ke rasa nyaman yang dibangun. Apalagi laki-laki itu banyak spend waktu dia tuh di tempat kerja daripada di rumah. Bener. Jadi otomatis tempat kerja tuh jadi rumah kedua. Dan perempuan ini terlihat seperti orang yang kayak selalu ada, kalau dia capek ke rumah ceritanya ke sini. Dan kalau misal cantik enggak cantik, curhat itu memang menjadi salah satu jalan pembuka. Mungkin sih. Kalaupun cantik di tongkrongan di Masuk kantor tuh, kalau bandingin istrinya pasti udah enggak, karena nggak mungkin ada orang mau jadi selingkuhan kalau lebih dari kita gitu. Pasti ada minus ya, entah minus jelek hatinya, jelek mukanya, fisiknya, kurang tingginya. Ada lah, pasti ada kurangnya. Karena nggak mungkin dia mau jadi selingkuhan. Kayak kalau memang dia pede dengan diri dia pasti bilang ke cowok tuh, oke harus selesaiin dulu sama istri, baru bisa sama aku. Ini benar. Belum selesai secara formal masih gitu. Kalau misalnya kita masih secara hukum masih. Dan kenapa dia mau diapa-apain sama suami orang di saat dia tahu suaminya aja bahkan belum ngelepas istrinya, dan dia percaya gitu kalau suaminya bilang, aku udah lepasin dia tapi dia nggak mau. Harusnya kalian cari tahu, cewek tuh. Dan itu nih, ini pesan kakak, keluarga, misalnya kalian dekat nih sama duda atau siapapun gitu, jangan mudah terpercaya. Aku udah ceraiin dia, dia ngaku tuh di keluarganya udah ceraiin kakak dari 2020 katanya. Tuh, jangan bilang duda, anak 1 atau anak 2. Cek dulu ada nggak aktenya. Kalau buat cerai itu biasanya ada suratnya juga loh, kayak gitu, nggak asal-asalan maksudnya kayak gitu kan. Karena selingkuhan ini sering merasa bahwa dia itu adalah beautiful escape-nya si suami. Dia tuh ada pelarian terindah si suami. Jadi dengan harapan kalau misalnya dikasih yang indah terus, suaminya akan ke dia terus nanti akhirnya dan ninggalin istrinya. Padahal enggak, itu cuma kebosanan sementara doang. Kalaupun misalnya kakak nggak tahu, yakin 100%. Habis itu lama-lama dia tinggalin juga balik selingkuh itu. Dia balik lagi. Karena kalau memang dia niat kali sama kakak pisah, kan awal dia cerita soal talak tuh, harusnya di situ dia langsung kekeh kan gitu. Kalau memang pengen kali talak 3 gitu. Ya udah, kalau memang itu memang itu nggak jatuh talak 3, ya dia talak di situ harusnya. Kalau memang dia sepengen itu pisah dari kakak, tapi kan itu enggak waktu itu. Jadi kalian jangan mudah terperdaya kayak gitu. Apalagi kalau memang kalian punya basic dan punya karir sebagai selingkuhan, ya cari setidaknya pacar orang aja lah, atau enggak kayak gitu, minimal kali lah. Jangan sama suami orang kayak gitu. Soalnya jangan ikut rasa hal yang punya orang lah. Bukan gitu. aku aja yang hancur, anak-anak ya kan gitu. Terus kalau bicara soal ini Kak, itu kan tadi berarti ini sekarang udah proses cerai tapi belum selesai ya. Mungkin ini untuk pengetahuan juga untuk teman-teman yang lain, yang apakah yang mengalami hal yang sama, pengen cerai atau gimana, atau yang teman-teman yang mau nikah, karena kita nggak tahu, mungkin perjanjian pranikah atau mungkin 8 tahun lalu mungkin belum terlalu ini ya masalah pranikah, tapi perjanjian pranikah itu akan menyelamatkan siapapun yang tersakiti, nggak cuma cowok atau cewek ya. Kalau cewek yang selingkuh jadi cowok juga terselamatkan. Jadi kalian bisa tulis kalau misalnya salah satu di antara kalian selingkuh, otomatis korbannya akan mendapatkan semua harta dan si pelaku nggak dapat, itu menyelamatkan. Nah, tapi kalau udah terlanjur, Ika pengen tahu nih Kak, pas selama proses perceraian itu kan ada panjang ya alurnya pasti, masalah nafkah anak, hak asuh, sama juga terkait harta gono gini tuh gimana Kak kalau sekarang? Kalau aku sih perjuangin nih hak anak-anak aku aja. Mungkin kalau untuk aku nggak ada ya udahlah, aku udah pasrah kayak gitu kan. Tapi aku perjuangkan kali nih hak untuk anak-anak, kedua anak aku, sampai mereka gede lah kayak gitu. Walaupun dia abang bakal ini tanggung jawab sampai tapi omongan tuh nggak bisa dipegang kan. Dari awalnya omongannya nggak bisa dipegang. Kalau emang omongannya bisa dipegang, nggak mungkin juga dia selingkuh. Ya makanya nggak usah dipegang omongannya. Nggak bisa, nggak ada yang bisa dipegang. Ada rasa emosional guys. Itu sih yang kakak petanin. Pokoknya kalian jangan kayak aku katanya. Jangan kayak aku ya guys. Gitu. Ya karena sebenarnya perjanjian pernikah tuh awalnya cewek-cewek tuh sering nggak buat perjanjian pernikah karena merasa bahwa sudah percaya kali sama suaminya. Tapi manusia sayang tuh bisa kali berubah, gitu. Manusia tuh bisa berubah. Bahkan yang orang yang awalnya nggak kayak gitu bisa jadi gitu, apalagi orang yang dasarnya udah kayak gitu ya. Nggak tahu kita akan kumat kapan-kapan kan. Tapi kalau misalnya menurut aku, kalian yang belum buat perjanjian pernikah sekarang buat aja perjanjian dari
pasca nikah Iya berarti ya benar. jatuhnya. Walaupun kita percaya. Iya, buat aja terus kayak gitu. Karena kita nggak tahu Ah. ke depannya kayak mana. Apalagi kita perempuan, kita punya anak. Kita tuh udah melahirkan, Iya. apalagi 2 kali gitu kan. Ada yang dibelah perutnya, ada yang mengorbankan tubuhnya, Iya. mengabdi ke Hancur suami loh kayak gitu. kita. Udah hancur kali. Masa Fisik dan mental memang Udah luar terkuras biasa ya. hancur. Iya. Berarti nafkah tetap dikasih ke Alhamdulillah anak ya masih. Kak. Hak asuh juga ke kakak Iya, berarti. masih. Tapi cukup nggak? Aku harus jualan dari nol. Kakak Iya. harus ngulang lagi dari nol di Banda Aceh kayak Karena gitu. selama sama dia berarti kakak nggak bekerja ya, cuman Enggak. berusaha tapi ya, Iya. berwirausaha. Iya, berusaha kayak gitu. Berarti Jadi kan memang nggak cukup kan? iya. Iya, karena kalau cukup nggak mungkin kerja lagi. Lagian Tinggal foya-foya Iya, dong. foya-foya. Karena jangan kaki ini laki kaki. juga sering kali kayak istrinya yang boros, istrinya iya. istri aku dulu yang ngabisin uang bla bla. Coba kalian rasa ya kalau kalian pisah dari istri kalian, terus istri kalian minta bulanan, yang bulanan yang kalian kirim itu nggak cukup sebenarnya, apalagi cuma untuk Ya, istri. itu pun dicukup-cukupin Ya, ya untuk istri, sebenarnya. misal untuk satu anak aja yang nominal yang aku tahu dari adanya nggak cukup harusnya kayak gitu. Dengan berharap yang aku kirim itu cukup untuk 2 anak kayak gitu. Terus masalah harta gono gini kak, gimana? Itu pembagiannya? Harta. Iya. Nanti aja lah tuh waktu tapi itu belum soalnya persidangan ya? masih Iya. proses di instansinya. Terus berarti sekarang update-nya si pelakor itu sudah tidak bekerja di instansi itu ya? Sudah tidak bekerja. itu kakak yang laporin. Iya, karena kakak yang lapor ya. Karena kakak berpikir awalnya ingin memperbaiki nih sama dia ngeliat anak-anak kayak gitu kan. Tapi kalau dia masih ada di itu kan masih was-was kayak gitu. Dan marah juga si laki ini. Kakak ngelaporin katanya kakak cemburu. Kakak cemburu. Di mana-mana dia bilang kakak cemburu. Istri kan juga berhak cemburu gak sih? Cemburu. Iya, emang cemburu ya. Terus kenapa Masalah. kalau cemburu? Emang nggak boleh? Kan kau suamiku ya. 13 tahun nggak boleh cemburu? Ya, gimana? Nggak boleh move on, nggak boleh cemburu. Nggak bisa move on. Terus nggak boleh nangis, nggak boleh bersuara kalau udah sakit. Iya. Itu guys, kalian kalau udah diselingkuhin Iya. nggak boleh apa-apa. Gimana rasanya disalahkan atas suara kalian untuk menyuarakan rasa sakit kalian tuh gak enak kayak gitu. Jadi kalian jangan salahin orang yang cuap-cuap soal selingkuh itu biarin aja karena cara sembuh orang beda-beda ya. Kayak ya lagian kakaknya sebenarnya awalnya nggak mau speak up kan. Iya. Nggak mau, memang Iya. nggak mau speak Cuma up. karena pelapornya aja. pelapornya aja. Pelapornya tuh. Oke, nah mungkin biar nggak terlalu ini kak, Iya. kan kakak udah blokir nih semua pelakornya, tapi mungkin bisa jadi dia lihat nih apa yang pengen kakak sampein ke dia, dan ini Iya. adalah kata-kata terakhir kakak untuk dia, dan setelah ini kakak move on dengan Ya, kehidupan life kakak. must go on. Tapi dia harus tahu apa yang kakak rasakan. Aku udah ikhlas, ambil ya sayangnya. Aku udah move on karena proses move on aku tuh pun nggak mudah dan mahal. Jadi ambil aja, aku udah ikhlas. Tapi jangan pernah larang-larang ayahnya untuk Ketemu anaknya. ketemu anaknya, atau aku minta hak anak-anak aku. Kok ngelarang kayak gitu tuh, atau kok nyentuh anak aku, nyakitin anak aku. Nah, siap-siap aja lah. Oke, kalau untuk pesan untuk perempuan-perempuan nih kak, mau yang sebelum nikah atau orang-orang yang udah merasakan hal yang sama kayak kakak tuh apa? Kayak aku tuh dulu gantungin hidup aku tuh di dia. Aku nganggap dia tuh rumah aku. Apapun aku gantungin ke dia. Sampai aku kadang mungkin lupa akan Tuhan aku ya itu. Supaya sandaran kita tuh Allah. Aku udah ngerasa sendiri kalau orang bilang, "Iya, Dek, Ki cerita kayak gini." Mungkin sehari 2 hari lah orang peduli sama Ki kayak gitu kan. Iya benar. Ada sebagian yang peduli, ada sebagian kepo. Aku udah pernah di titik aku sendiri. Aku nggak cerita loh ke orang tua aku karena bikin nyusahin gitu. Dan kawan-kawan aku, maaf, aku bilang ada yang alhamdulillah yang kalau aku mau minjem, aku mau minta kemana-mana aku ada kayak gitu. Tapi aku nggak mau kayak gitu. Aku akan usaha. Paling aku bantuin aku ya, buku aku atau pistol aku kayak gitu. Dan aku pesan buat kalian tuh, itulah, jangan gantungkan harapan ke seseorang karena kita bakal sendiri juga ujung-ujungnya. Iya. Dan jangan percaya 100% jangan kayak nggak aku boleh. guys, jangan kayak aku itu. Iya. Iya. Aku udah aku mau nyembuhin kebodohan aku ini kayak gitu. Gak mau bodoh lagi maksudnya. Padahal sekarang udah oke aja harusnya. Cuman ya Udah better lebih sih, ke- makanya udah berani ngomong kayak gitu kan. Oke, guys. Iya. Mungkin itu aja untuk episode kali ini. Ini sebenarnya udah emosinya masih muncak ya, tapi karena kita ya durasi juga, jadi harus kita stop dulu dan kami mau nunjukin makanan kami. Ini This one guys, ini Yes. satu set Udah gitu lapar. untuk Ya. rekan nih. ini Ini sosis, ini sebenarnya sosisnya udah ada yang ngambil comot sih. nih. Ada Siapa yang comot makanan Nugget, kami? kentang, dan ada burger. Ya, ini dari Burger Lah. Jadi Burger Lah ini adalah burger the best burger in town.
di Banda Aceh, dan mereka ngirimin kita sepaket gini. Jadi kami mau makan ini dulu karena abis emosi ya kak. Jadi Makasih ya Burger Oke. Pound. Dan makasih Burger lah. buat teman-teman yang menjadi korban perselingkuhan, jangan takut untuk speak up. Dan untuk yang berada di lingkungan itu, jangan menormalisasikan perselingkuhan. Perselingkuhan. Itu aja mungkin. Dan Pierce, we will see you on another episode. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Follow juga TikTok kita, Instagram kita, Perkara Podcast, and see you on we next video. Bye-bye. Bye.